Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Berbicaralah terus bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita mampu untuk menangkap firman Tuhan dan hidup melakukan apa kata firman Tuhan. Pastikan saudara tidak meragukan perkataan Tuhan di dalam kehidupan saudara, karena perkataan Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Belajar dari kisah Abraham ketika Tuhan datang berbicara ingin memberkati Abraham dengan seorang anak. Sarai hidup melihat kondisi dan keadaannya. Waktu dia melihat fakta kehidupannya, dia berkata kepada Abraham, Tuhan tidak memberikan aku anak, oleh karena itu ambillah Hagar, dan mungkin dari Hagar kita akan memperoleh anak yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudara, belajar dari kisah ini kita melihat bahwa kalau firman Tuhan kita suka tangkap dengan akal kita, dengan pikiran kita, itu tidak masuk di dalam roh kita, maka saya katakan kita akan melihat firman itu tidak akan pernah menjadi realita dalam hidup kita. Tapi kalau firman itu kita ambil dengan roh kita, maka saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi realita di dalam kehidupan kita. Pastikan saudara dan saya setiap mendengarkan perkataan Tuhan, jangan pernah kita meragukan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Buktinya lewat kisah Abraham dan Sarah ini. Dikatakan Tuhan bilang Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham sebagai keturunan Abraham. Tetapi Sarai tidak mengambil firman itu, perkataan itu menjadi perkataan yang dari Tuhan. Dan Abraham sendiri secara pribadi tidak mengambil perkataan itu menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga fakta membuat perkataan Tuhan tidak berlaku dalam hidup Abraham. Artinya Abraham meragukan perkataan Tuhan, dan firman Tuhan berkata, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Semestinya Abraham itu mendengar suara Tuhan, bukan mendengarkan perkataannya Sarai. Itulah yang membuat sehingga Abraham akhirnya memiliki anak dari Hagar. Dan firman Tuhan mencatat, kalau kita baca sampai kisah Abraham, Tuhan akhirnya datang kembali 13 tahun berbicara ulang kepada Abraham. Dia memberikan janjinya kepada Abraham kembali, dan dikatakan akhirnya Abraham bisa memperoleh anak dari Sarai istrinya. Nah, oleh karena itu lewat bacaan firman Tuhan ini yang ingin ditekankan bagi saudara dan saya, jangan pernah meragukan perkataan Tuhan. Ingat firman Tuhan, dengarkan itu, ambil itu dalam hidupmu, dan lakukan itu dalam hidupmu. Karena realita firman itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak orang suka berkata-kata tentang ayat Alkitab, berkhotbah tentang ayat Alkitab. Tetapi karena dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan, itu yang membuat kenyataan hidupnya lain, firman yang dia katakan lain. Nah, oleh karena itu kalau kita mau apa yang kita katakan itu selaras dengan kehidupan kita, maka marilah kita belajar jangan pernah meragukan perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara mau hari-hari hidupmu mengalami realita Tuhan, engkau mau firman yang kau dengar, firman yang kau perkatakan itu menjadi realita dalam hidupmu, percayalah setiap perkataan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan itu dalam hidupmu, sehingga hari-hari hidupmu itu akan berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara yang terus berpegang pada firman, yang tidak pernah meragukan firman. Saya berdoa hidupmu terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami tidak meragukan firman-Mu, tetapi kami mau belajar untuk percaya kepada setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.